usaha dan lain-lain Mas. Silakan. Ya, terima kasih. Tentu saja ini paling istimewa karena pertama kali menontonnya di depan teman-teman yang mungkin lebih paham konteks, lebih paham situasi yang mendasari kami dan juga mungkin mengenal Ada Apa Dengan Cinta itu apa. Di Busan mereka semua fresh ya, bisa dibilang nggak terlalu paham ini apa, tapi respons yang kami dapat mengejutkan banget gitu karena banyak sekali yang merasa bisa langsung connect dengan waktu, dengan perasaan-perasaan dari Rangga Cinta dan semua geng cinta terhadap mereka gitu. Jadi ya film itu memang punya semacam keunikannya gitu yang bisa ditangkap oleh siapapun. Yes, Mas Rin, terima kasih. Kita ke Mbak Mira dan juga Mbak Titin Watimana sebagai penulis. Kita pengen tahu penulisan skenario agar cerita Rangga dan Cinta tetap bisa dinikmati sampai dengan hari ini. Terbukti dari tadi reaksi penonton. Ada gitu ya. Part-part yang mana, nah itu teman-teman bisa rasakan sendiri. Gimana Mbak Mira dan Mbak Tina untuk pembagian penulisannya? Silakan. Ya, jadi tentunya pertama-tama skenario ini sudah pernah ada. Waktu itu ceritanya yang membuat saya sendiri, Riri dan Prima Rusdi, dan kemudian skenarionya ditulis oleh Jujur Prananto, Prima Rusdi dan juga Rako Prianto sekaligus penulis puisi-puisi dalam film ini. Dan itu semua tentunya puisi-puisinya kita pertahankan. Dari skenarionya sendiri itu berempat ya kami di awal ya Tinut ya. Jadi saya, Titin, Riri dan Niko itu membaca draft pertama yang sudah dibuat untuk kita lihat ulang apa saja kira-kira yang masih mau kita ubah, kita bicarakan sangat serius. Kita workshop 3 hari di Bali gaya ya harus disebut 3 hari di Bali untuk bersama-sama mendiskusikannya ya. Kemudian saya sama Titin mencoba tektokan bergantian menulis. Terus tambahin Tinut. Silakan Mbak Tinut. Jadi kalau developmentnya sendiri diskusinya selalu dilakukan bersama Mbak Mira, Mas Riri dan Mas Niko. Lalu tapi keputusan siapa yang kemudian memegang laptop untuk merevisi itu kita bagi-bagi terus ya, bergantian dengan Mbak Mira. Gitu aja sih. Tapi kalau diskusi selalu dilakukan bersama. Terima kasih. Kalau saya boleh nambahin, Ya, ada satu adegan scene 96. Nggak usah tahu itu bagian yang mana, ditebak-tebak aja. Iya. Yang saya sama Titin itu saya bilang sama Titin, tolong di bagian ini nih kayaknya harus kamu nih yang kulik, Tin, gue ngerasain nih kayaknya harus diubah gitu. Terus Titin menulis, terus Titin kirim ke saya dan saya langsung bilang suka banget gitu. Ya. Terus Titin bilang, aduh Mbak, terserah deh yang lain, kalau Mbak Mira yang gitu suka, aku happy banget. Ya udah kita lempar ya ke Riri sama Niko biar baca. Terus mereka agak-agak yang kayaknya enggak deh. Cowok-cowok ini. Tapi kita ngotot ya dan berhasil. Iya, dan tadi saya tahu yang mana soalnya jadi reaksi penonton kena Mas Riri. Nanti itu bisa. Bang Mira, Mbak Tini, terima kasih atas ceritanya. Kita ke Mas Antohut sebagai pengarang musik. Gimana Mas formulanya untuk buat lagu yang dibuat kembali di hari ini sehingga nuansa yang kita dapat ini tetap sama dan bahkan ada beberapa part yang kita tuh ikut merasakan yang sangat luar biasa Mas. Karena ada satu lagu tadi yang dibawakan oleh ya di titik itu lagi saya menangis lagi. Silakan Mas Antohut. Ya, setelah setahun kita bekerja simultan ya. Jadi sejak tahun lalu ya bekerja simultan. Memang ini pekerjaan yang buat saya sulit ya karena tetap harus terasa bahwa itu lagu-lagu dari yang udah pernah ada dan cukup menempel di penonton. Tapi ya musik dirubah sedemikian rupa menjadi yang hari ini bunyi, yang hari ini ada. Ya. Tapi juga harus beradaptasi dengan masing-masing cast sehingga itu dibuat kembali dan di adjust sedemikian rupa sehingga bisa fit di dalam scene itu aja kesulitannya sebenarnya. Yang lain sih oke. Oke.
Ya, terima kasih Mas. Atau seperti janji saya tadi ke teman-teman media, kita akan lebih banyak berikan kesempatan buat teman-teman media pada siang hari ini untuk bertanya ke jajaran cast dan filmmaker. Silakan, yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Oke, sebentar ya, kita mulai dari sini dulu ya. Sini nanti ke tengah dan ke kanan. Silakan. Cek, oke. Ya, halo lagi. Aku Bayu dari tribunnews.com. Pertama, mau nanya ke Mas Riri. Mas Riri, aku pengen tahu gimana sih ketika proses casting sini, karena beberapa waktu lalu kan Lea sama Jasmine cerita di kantor aku, katanya proses casting itu sampai harus 4 kali ketemu, terus kemudian harus flawless, nggak pakai make up. Apa sih maksudnya, pengen tahu treatment yang memang diterapkan sama Mas Riri ketika mencari dari awal castnya satu persatu, terus kemudian castingnya seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua buat sama buat Lea, secara personal kalian mendalami Cinta dan Rangga, ada nggak sih mungkin kemiripan secara emosional pribadi kalian untuk Rangga dan Cinta, dan juga untuk kisah love interest kalian berdua, ada mungkin kemiripan atau ya emosi-emosi pribadi yang bisa kalian bawa ke karakter kalian? Itu aja. Yes, terima kasih. Kalau Mas Bayu paling kena sama karakter yang mana sih dari geng Cinta? Wardiman. Borne, keren. Kebetulan saya juga pengen punya boyband ya. Berharapnya jadi Borne. Mas Riri, silakan. Ya, makasih. Tentu saja pasti tahapan setiap produksi, dan saya bersyukur selama ini kalau sedang dalam masa persiapan, kita selalu diberikan waktu untuk bahkan waktu dan fallback gitu ya, maksudnya waktu dan sisa waktu untuk memastikan kita menemukan yang benar gitu. Saya yakin teman-teman bisa lihat di banyak konten YouTube yang sudah dibikin oleh Rangga dan Cinta, tetapi prosesnya kurang lebih ada kayak individu dengan kemampuan menyanyi, ya bisa mengekspresikan suara, karena tadi hampir semua suara lagu yang dinyanyikan itu dinyanyikan secara live di lokasi. Jadi kami punya teknologi monitoring supaya mereka bisa mendengarkan musik kecil di dalam telinga mereka, kemudian kita bisa syuting dimanapun kita mau, mereka menyanyi live. Jadi itu yang awal. Kemudian yang kedua sebenarnya ya tentu saja mereka harus datang dari kurang lebih untuk enak menjadi ensemble gitu, karena Cinta tidak mungkin Cinta sendiri. Cinta adalah Alia Mili Maura Carmen, dan kita harus ketemu itu perasaan itu gitu, dan begitu juga Rangga dan Cinta gitu. Jadi menemukan dinamika di antara mereka banyak sekali, kayak puzzle gitu ya, yang kita pasang di sebuah dinding gitu, foto-foto, kadang-kadang kita ubah ke kiri ke kanan. Kalau ada satu yang karena satu lain hal tidak bisa, semua yang lain harus dipertimbangkan ulang. Kurang lebih itu sih yang paling menjadi tantangan kalau membuat ensemble seperti ini. Dan saya juga senang dengan upaya mencari pengalaman mereka pribadi sebagai remaja yang kurang lebih bisa mereka bawa ke dalam karakter yang mereka mainkan. Itu pertimbangan juga. Siap, terima kasih Mas Riri. Kalau Lea dan El silakan boleh dijawab. Hai. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal kemiripan atau pemahaman perasaan yang aku lakukan di sini, yang pasti benar tadi kata Mas Riri, kita punya modal perasaan atau modal pengalaman yang aku punya. Dan kebetulan aku paling, kalau misalkan mau di highlight banget, aku paling relate bagian persahabatan sih. Kayak girlhood aku sama teman-teman itu nggak beda jauh gitu, dan kayak how I express my feelings to my girls juga kayak gitu, denialnya dan curiosity-nya Cinta gitu. Terus Cinta itu kan penasaran, dan dia curious, dia ambitious juga gitu, dan aku rasa aku mengerti perasaan itu gitu. Siap Lea, terima kasih. Kalau El gimana El? Kalau dari saya pribadi, kayaknya saya sudah lumayan sering bilang dan juga dapat pertanyaan seperti itu ketika kesamaan atau kemiripan bersama Rangga itu saya selalu sangat-sangat menikmati kesendirian. Saya senang sekali ketika ada waktu untuk sendiri, seminggu sendiri, sebulan sendiri, itu adalah sebuah comfort zone buat saya pribadi. Tapi kalau misalnya dibilang memahami dan coba masuk ke dalam dunia Rangga, mungkin saya paham betul kehidupan Rangga dan apa yang sebenarnya dia rasakan ketika bersama orang-orang yang dia rasa bukan bagian dari dalam
orang-orang tersebut. Jadi itu pengalaman yang saya punya dan coba kami bareng-bareng diskusi bareng Lea dan juga Mas Ri dan juga acting coach, paling seperti itu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk El dan Lea untuk jawabannya. Selanjutnya tadi ada di mana? Ya, tengah dulu ya, nanti baru ke depan. Ya, silahkan. Boleh dibantu, Mas? Oke, silahkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Midi dari media Mau Movie. Ya, untuk pertanyaan ini untuk ke Allcast ya. Aku mau nanya sejauh ini dari observasi tersebut interaksi dengan cast sebelumnya di film AADC sebelumnya agar bisa maksimalkan dalam interpretasi Rangga dan Cinta di movie ini bagaimana? Lalu yang kedua, aku ingin bertanya untuk press screening ini kan untuk pagi ini apakah ada alasannya? Apakah untuk merasakan vibe anak sekolah lagi atau bagaimana? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Midi. Midi dari. Aku ingat berarti kamu penting. Iya. Boleh. Terima kasih. Oke, sebelum dijawab kita akan undang salah satu produser dari Rangga dan Cinta. Kita sambut Nicholas Saputra. Yes. Silakan Mas Niko bergabung bersama dengan teman-teman. Yes. Oke. Kita dari jajaran cast tadi ya, gimana berinteraksi dengan pemain-pemain dari ADC gitu ya, sebelumnya singkat-singkat saya mungkin ya. Kita mulai dari pojok sebelah kanan yaitu Rafli Altama sebagai Mamet. Nah, silakan sedikit boleh ceritakan. El, boleh pinjam mikrofonnya? Oke. Iya, cerita gimana berinteraksinya sehingga lo bisa menginterpretasikan Mamet dengan sangat luar biasa. Silakan. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah hadir dan terima kasih Mas Midi pertanyaannya. Untuk karakter Mamet sendiri menurut aku karakter yang sangat challenging ya. Aku tidak pernah maksudnya setiap mendapatkan karakter juga pasti mencoba untuk mendalami karakternya sesuai dengan apa yang aku bisa dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh sutradara dan penulis dari cerita tersebut. Dan menurut aku karakter Mamet ini memiliki cukup banyak perbedaan dan cukup banyak persamaan juga dengan diri aku sendiri, dan itu yang bisa aku jadikan sebagai senjata untuk memerankan karakter Mamet ini. Salah satunya ya karakter Mamet ini adalah orang yang mudah untuk membaur dan mencairkan suasana ya, dan kebetulan Rafli pun juga memiliki sifat itu dan kita menemukan sedikit persamaan. Dan aku sebenarnya nggak sadar ya aku punya sifat itu setelah Geng Cinta pada point out. Yes. Jadi ya bantuan dari mereka juga aku bisa memainkan karakter Mamet. Ya itu saja. Rafli, terima kasih Rafli. Lo kira gimana? Boleh ceritain interaksi waktu itu ketemu dengan Kasa ADC, ngobrolnya gimana sih? Pengen tahu. Silakan. Iya, enggak, kamu ke Kak Titi kamu waktu itu kan sempat ketemu tuh. Nah, itu ngobrolnya apa, kita pengen tahu. Iya tadi. Gak apa-apa, Mamet tebang lagi karakter. Iya, genre ntar Mamet tambahin lagi, silakan. Halo, selamat siang semuanya, makasih Kak untuk pertanyaannya. Ketemu Titi Kamal, waktu itu heartwarming banget, aku sampai nangis sama dia. I look up to her so much. Dan kita yang ngobrol gimana prosesnya, dia nanya kayak gimana sih interpretasi kamu Maura tuh gimana. Pokoknya kita banyak ya ngobrolin perintilan Maura, girly-nya, femininnya, dan ya itu ngebantu banget sih, bantu aku untuk grounding, untuk kayak I'm really good gitu. Yes, oke, terima kasih Nyara. Tadi Rafli mau nambahin, Rafli ketemu Dennis. Silakan. Tuh Mas Dennis di sana. Kelewat. Nggak apa-apa. Saya salah tangkep ternyata. Ya jadi ketemu Mas Dennis itu seru banget. Aku suka banget sama karakter Mamet yang dibawain oleh Mas Dennis, dan mau sampai kapanpun aku tidak akan pernah bahkan untuk mencoba untuk menggantikan karakter Mamet yang diperankan oleh Mas Dennis ya, karena karakter Mamet versi Mas Dennis ada karakter yang sangat melekat di hati kita juga gitu.
dan di film Mili dan Mamet itu aku suka banget. Jadi pas aku ketemu sama Mas Dennis, kita langsung ngobrolin banyak hal, ternyata kita sangat connect. Sama-sama suka game, sama-sama receh. Dan ya kita ngobrol lumayan banyak sampai Mas Dennis tuh ngajak, ayo kalau kamu kosong kapan-kapan nanti main ke Blok M. Ngapain tuh Mas? Saya ada kafe di situ, kafe ibu-ibu. Boleh banget. Saya suka N nih Mas, pas banget. Pas banget. Pas banget. Rafli yang kawan banget. Terima kasih teman-teman. Dan ya Mas, silakan kalau kamu gimana? Udah bisa. Udah. Halo semua, terima kasih sudah datang, terima kasih Kak pertanyaannya. Ini ya ketemu Kak Dina Iya, Wirasti ya? Oke. Jadi waktu itu ketemu, dia datang ke set dan kita pelukan. Rambutnya halus, kulitnya halus dan sangat wangi. Setelah itu, kalau sebenarnya buat aku ya, Kak Dina Wirasti nggak terlalu banyak diskusi gimana cara jadi Carmen gitu. Waktu itu kita cuma makan siang bareng, ngobrol dikit-dikit, tapi aku ngerasa dia sangat easy going, open minded, dan support aku untuk menginterpretasikan Carmen in my way, tapi soalnya sama. Jadi gimana, having her there, kayak wow gitu, senang banget. Tepuk tangan dong untuk Daniel, thank you. Terima kasih. Gimana El, ngobrol El? Didampingi sampai preskon didampingi Mas El. Jadi gitu dari awal casting emang udah didampingin sama Mas Niko. Jadi hari terakhir di mana saya casting, kayaknya pertemuan kelima casting itu bertemu langsung dengan beliau, Mas Niko. Dan itu rasanya sangat luar biasa sekali. Terus selama pendalaman karakter terus banyak juga ngobrol sama Mas Niko. Mas Niko selalu ngasih wejangan di dunia acting dan juga di dunia seni peran, dan ketika benar gitu. Tapi kalau misalnya soal karakter seperti yang tadi dialamin sama yang teman-teman yang lain, cast yang dulu nggak pernah secara karakter nggak pernah ikut campur untuk pendalaman karakter gitu. Jadi kita lebih banyak ngobrol sama Mas Riri. Yes, oke, siap. El, terima kasih. Lea gimana Lea? Boleh Lea ceritakan singkat? Sebenarnya sama sih, karena kita ketemu bukan untuk kayak cinta tuh gini ya, bukan gitu. Karena pasti mereka juga pengen kita explore. Jadi di sana tuh kita kemarin waktu pas pertama kali ketemu, segera say hi, lebih kayak how shooting, gimana, enjoy nggak gitu. Terus yang kayak seru nggak working with Mbak Mira, Mas Riri, seru-seru. Ini lebih kayak interactions pertama kali, and like saying hi and comforting each other gitu. Dan bersyukur banget sih aku bisa ketemu sama teman dia. Siap, terima kasih Lea. Katiana gimana? Kalau Katiana? Enggak Mbak, itu di film doang, ada yang lama ada mikirnya kan. Enggak, itu di film. Silakan Katiana. Jadi pas kita pertama kali ketemu di set tuh pas scene di Mana Malumu kan. Jadi aduh seneng banget dia bisa nonton kita pas scene itu, karena kan itu menurut aku kayak core geng cinta gitu. Dan pas ketemu itu kocak banget karena pas Tante Sisi datang juga ada Mas Dennis kan. Jadi kayak Mili Mamet ketemu Mili Mamet, dan itu kayak dinamikanya ternyata mirip. Jadi ya bagus lah, berarti kita cocok. Tapi iya pas ketemu Tante Sisi dia tuh lebih ngebantu kayak comforting dan gak terlalu ngasih tips kayak Mili tuh begini-begini, karena dia juga pengen aku mencari interpretasi yang fresh gitu. Tepuk tangan dong untuk Katiana, terima kasih. Jasmine, kita pengen tanya gini, sebagai Alia, kan kita tahu kalau di sini adalah sahabat terdekat dari geng 5, sering cerita kan cinta tuh ke Alia gitu. In real life dalam persahabatan kamu ngerasain gitu juga sih? Ada yang paling lebih dekat, dan seorang Jasmine Nadia gimana sih memandang persahabatan? Oke, halo semuanya, selamat siang. Thank you udah hadir di sini. Kalau untuk karakter Alia, sebenarnya aku belum ketemu sama Kak Ladia Sheryl yang Alia originalnya. Cuman aku pengen banget sih ketemu kalau ada kesempatan, pengen ngobrol, pengen cari tahu tentang dia dan gimana dia peranin karakternya sebelumnya.
Tapi yang sangat-sangat membantu aku untuk memerani karakter ini itu pasti geng cinta. Mereka benar-benar ngebantu dan ngeboost karakter yang bikin aku tuh bisa ngelengkapin mereka, terutama Lea. Karena nggak tahu, kayak mereka tuh melengkapi aku dan benar-benar bikin aku jadi ngerasa kalau aku harus melengkapi mereka. Itu sih persahabatannya kerasa. Sip banget ya yang saling melengkapi. Iya gitu. Siap, terima kasih tepuk tangan buat Jesse tadi. Raffi sudah sebagai Borne, tepuk tangan untuk Borne. Cowok-cowok setelah nonton ini pengen jadi Borne, Mas Bayu pengen jadi Borne. Lu gimana tuh wah ini nih Borne ini segini, keselinnya dapet, kerennya dapet, tatapan-tatapannya tuh wah Borne banget gitu. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman udah hadir dan terima kasih banyak pertanyaannya Mas Midi. Saya merupakan penggemar berat AADC. Jadi sebelum keterima di sini terima kasih banyak Mas Niko, Mas Riri, Mbak Mira. Saya sudah ngefans banget sama Borne. Ternyata pas saya jadi Borne, Borne aslinya nge-DM saya, Mas Fabian Ricardo. Terus saya follow back, kita follow-followan, terus saya DM, Mas izin ya Borne-nya saya nyanyiin sama saya jogetin. Terus katanya Mas Fabian, ya boleh, tapi jangan lupa pukul-pukul Angga ya. Itunya tetap ya. Jadi sebenarnya rasanya tuh senang banget, suatu amanah yang sangat besar dan tanggung jawab yang sangat besar, dan semoga bisa membuat teman-teman merasakan sesuatu. Yes, tapi teman-teman tadi di sini minta like kamu, makan dulu apa nonton dulu tapi dengan gaya Borne dong. Waduh. Iya, dari gitu, silakan. Jadi kita makan dulu atau nonton dulu nih? Oh, tau ya, senang banget, kenapa nih? Hah, nonton dulu? Makan dulu? Nah iya aja. Mobil lu tuh mogok di sekolah tuh. Siap, terima kasih. Mbak Mira, pertanyaan Mas Midi tadi boleh dijawab tentang screening kita pagi, apakah mau ngasih vibe anak-anak sekolah lagi atau gimana tadi? Enggak juga sih. Sebenarnya memikirkan kita dalam satu hari ini aja kan, akan ada gala premier juga malam nanti. Mudah-mudahan pada nggak kelaparan sih, tapi kebetulan di yang lalu di waktu kita tayang petualangan Sherina yang kedua, kita juga melakukannya di pagi hari dengan harapan nggak pada ngantuk nontonnya gitu. Oke, siap, terima kasih. Selanjutnya tadi di mana ya, boleh dibantu tadi Mbak ini dulu ya, depan ya, mikrofonnya tadi di oke. Bentar, nanti baru ke Mbak yang di tengah ya. Siap, sini dulu ya Mas. Ya, itu tuh. Nah, silakan Mbak. Halo, saya Syahna dari pejuangkantrans.com. Saya mau tanya, ini mungkin agak receh sih pertanyaannya. Apa sih alasannya mengcasting Mas Anggino sebagai baik Pak Taufik kepalanya? Ya betul. Dan juga mungkin saya pengen tahu sih komentar. Tadi kan dibilang katanya ada adegan 96 yang dibilangnya Mas Riri sama Mas Niko tuh sempat menolak gitu. Seberapa otoriternya sih? Scene 96 tadi yang dimaksud Mbak Mira. Oke. Betul, sebagai produser dan sutradara gitu. Sama untuk Lea dan El, gimana sih mungkin pendapat kalian setelah di Busan gitu loh, melihat reaksi penonton di Busan. Di Busan kemarin ya. Iya, Terima kasih. komentar kalian. Mas Yana, terima kasih. Mas Riri, silakan Mas Riri. Iya, kalau Joseph Angginun itu sering ketemu aja dan dia kayaknya mengundang-undang kita gitu untuk mengajak dia untuk peran-peran yang khusus gitu. Dan ya tokoh Pak Taufik itu kan unik banget ya, maksudnya serius tapi punya latar belakang kedaerahan yang juga unik gitu. Jadi ya yang ada di listnya Mira pertama kali, sebenarnya Mira yang tiba-tiba teriak di kuping saya, bisa nih Anggi gitu. Instagramnya lucu. Oh iya, dia sering bikin konten-konten mengeritik RT RW-nya dia. Terkait tadi yang scene 96 ya, itu gimana Mas Riri, mungkin boleh dijawab gimana diskusi dengan Mbak Mira dan Mbak Tinot pada saat itu?
Enggak, itu sebenarnya gini, kalau di adegan mesra itu atau adegan apa ya, kalau kita lagi pergi sama lanjut ya. Soalnya nggak boleh spill yang mana ya. Silakan. Nonton lagi aja deh, hitung nomor 96 yang mana ya. Nah, hitung dari pertama adegan 1, 2, 3 sampai 96. Oke, siap. Oh, saya nurut banget. Mau tahu nggak kenapa bisa bikin film 25 tahun? Nurut. Itu ya. Nah. Pokoknya itu kalau perempuan itu selalu benar itu. Soalnya kan 2 cowok lawan 2 cewek. Iya. Ya kita ngotot ya. Dan yang penting adegannya jalan. Betul. So, bener. Terakhir kita harus selalu dengar produser. Siap, terima kasih Mas Riri. Lea dan El, gimana kemarin melihat reaksi pada saat world premiere di Busan? Wow, pastinya kita bersyukur banget, Iya. Masya Allah, berani bisa diputar. Ya, sering pergi berdua mereka. Ya udah. Nah, berangka-rangka, fotografer, rame-rame kok kamera. Berdua juga ramai kok ya. Untuk El kan berdua itu ramai. Iya kan? Kan ramai ada orang-orang lain ya. Iya. Ya kita ngerasa wow banget gitu di sana diputerin, dan reaksi orang-orang di sana tuh ternyata baik sekali, terus juga spiritnya mereka tuh excited gitu liatnya. Jadi kita terima dan ngasih spirit yang sama, dan aku jadinya pulang ke Indonesia tuh rasanya tuh happy gitu. Bener. Dan kaget gitu. Kamu gimana? Aku gimana? Tahu kalau El. Silakan El. apa ya? Dan waktu itu kalau nggak salah ada yang dari Jepang juga, orang Jepang dari Jepang ke Korea untuk nonton Rangga dan Cinta. Jadi itu sebuah momen dan hal yang nggak bakal pernah dilupa. Dan kita pernah ke pasar. Kita tuh lagi ke market gitu di Sama kayak siapa aja? Enggak sama. Iya sama Karakan. Terus udah gitu tiba-tiba kita tuh lagi kayak itu tuh udah malam kayak jam 11 gitu. Jadi itu tuh pas lagi bubaran film. Oh enggak. Dini hari jam 2. Pasarnya. Terus Lea boleh lanjutkan ceritanya. Ya terus. Udah gitu itu tuh kayaknya pas lagi bubaran film ya. Iya. Jadi banyak orang yang abis dari BIFF tuh kesana. Terus kita berdua tuh kayak Rangga, Angie, terus kita kayak hah, you know us? Gitu. Terus kita kayak yes, can we make a video? Yes, aku bilang gitu. Yes banget. Dan mereka tuh kayak a group of girls gitu. Kayak masih kuliah or SMA gitu. SMA kayaknya. Yes, El, jadi saya Cinta. Rangga dan Cinta. Ini menarik ya, santai ya, bagian ya, luar biasa. Terima kasih ya ceritanya ya. Oke. Tadi di tengah terus belakangnya. Oke, ke Mbaknya dulu baru ke Mas Lutfi. Ya, silakan Mbak, boleh berdiri Mbak. Halo, selamat siang, saya Nurul dari era.id. Selamat Mas Riri dan semua cast atas filmnya akhirnya rilis. Bagus banget. Ini mungkin pertanyaannya untuk para cast, terutama Lea sama El. Buat kalian tuh adegan mana sih yang paling sulit untuk dimainkan? Apakah adegan lebih emosional, romantis, konflik? Itu bisa dijelasin. Terus kedua untuk Mas Riri mungkin. Di film tuh tadi ada beberapa lagu yang dinyanyikan secara live. Apakah memang seperti itu sengaja dibikin seperti itu atau ada alasan khusus? Terus apakah film lagu-lagu yang tadi dinyanyikan live itu akan rilis di platform atau nanti sudah versi mastering? Terima kasih. Siap, terima kasih. Kes diwakili oleh El dan Lea ya. Oke, siap. Silakan El. Kalau dari saya pribadi, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Kalau dari saya pribadi, pastinya challenge terbesar untuk saya yaitu acting, karena memang saya belum punya pengalaman teater dan juga acting sama sekali di background kehidupan saya. Jadi itu salah satu challenge yang besar juga buat teman-teman juga, itu buat
suatu tantangan yang besar juga karena beberapa dari kami memang film pertama juga. Jadi selain challenge di acting dan juga kita harus bernyanyi, makanya kita perlu mengkomposisikan itu dengan sangat baik, dari acting, bernyanyi, dan juga ada yang dance juga. Jadi itu sebuah tantangan yang paling besar. Cuman kalau ditanya adegan mana atau scene mana yang paling challenging buat saya pribadi, itu ketika scene dimana scene putus padahal nggak pernah pacaran gitu. Yo, yes bisa. Oh di spill, ya belum pernah pacaran. Belum pernah pacaran, iya gitu. Headline teman-teman nih mas. Iya, gitu. Jadi susah ya ngerasain putus gimana sih? Aku belum pernah pacaran soalnya gitu ya. Putus gimana Maksudnya maksudnya? Rangga Cinta belum jadian gitu. Oh, ngerti gak sih mbak? Gimana? Siap. Jadi gitu. Oke. Scene dimana Rangga dan Cinta mengutarakan confession dari perasaannya Cinta dan juga Rangga. Jadi Rangga di situ sebenarnya dia punya perasaan yang mixed feeling gitu juga dengan Cinta. Jadi memang ketika perasaan yang kurang baik dan ketemu itu jadinya kayak mixed feeling banget gitu. Terima kasih. Kalau Lea gimana Lea? Jujur aku setuju. Sebenarnya aku enjoy setiap scene ya. Aku enjoy dan kayak walaupun susah tuh kayak nyarinya tuh it's quite challenging gitu. Apalagi scene-scene berat atau draining kayak yang scene tadi kita bahas itu kenapa susah? Karena kayak apa yang aku katakan ke Rangga dan apa yang aku rasain itu tuh bertolak belakang banget. Jadi kayak inside-nya tuh Cinta is going through something yang berat di persahabatannya dan Rangga nggak tahu itu. Terus udah gitu juga Rangganya juga salah paham, dua-duanya salah paham dan Cinta juga nggak jujur. It's a complicated feeling yang sakit tapi harus karena I choose my best friend gitu kan. Tapi ya ternyata kan nggak harus kayak gitu dan menurut aku itu kompleks banget yang ngebikin setelah itu drain banget sebenarnya. Yeah. Tapi it's a wonderful challenge menurut aku, kayak aku happy sih ngelakuinnya. Siap. Terima kasih Lea dan El. Oke, tadi ada pertanyaan lagi ke Mas Riri ya. Silakan Mas Riri. Memang kalau di dalam konsep film ini sebenarnya lagu itu menjadi semacam perasaan dan kadang-kadang menjadi kayak pertanyaan-pertanyaan, kayak percakapan gitu. Jadi memang ketika pertama kali membayangkan bahwa ini akan kita bikin dalam format musikal, memang ada kayak intensi pengennya sih kalau bisa mereka bisa mengungkapkannya secara live gitu. Karena itu nggak ada duanya tuh, tapi memang perlu riset gitu ya. Waktu itu kita cari-cari, akhirnya ada 1-2 contoh film yang dalam waktu kita kemudian ketahui dia bisa menggunakan teknologi tertentu itu, kita akhirnya coba cari itu. Nggak gampang nemunya, jadi harus diimport gitu untuk bisa melakukannya dan dilatih. Mereka juga semua ya, saya rasa Kiandra, Daniela, Lea, El, Jasmine dan Katiana, mereka bagus sekali menyanyi. Beberapa dari mereka punya pengalaman, tapi sebenarnya berbeda dengan waktu bikin Petualangan Sherina 2 tahun yang lalu. Itu kan cara menulis lagunya, cara bayangannya tuh lebih kayak penyanyi yang betul-betul profesional. Kalau di sini mereka kayak anak remaja aja. Oke, nanti akan ada plan untuk dirilis di digital streaming platform? Ya, kalau saya tidak salah akan dirilis di hari yang sama kita rilis filmnya atau sehari sesudah. Tapi kalau secara masteringnya Mas Anto sama Meli menggabungkan ya antara yang live dan yang juga recording. Jadi sebenarnya mereka semua tetap kita lakukan recording dulu in case gitu ya, pre-recorded in case di lokasi terjadi sesuatu, tetapi ternyata di lokasi cukup aman, bahkan adegan berantemnya Borne yang tadi kita pikir ini kayaknya nggak mungkin karena akan ada suara motor, suara berisik lah gitu ya, karena itu eksterior, ternyata bisa dilakukan juga secara live. Tapi nanti di Spotify-nya digabung ya, mungkin Mas Anto mau nambahin. Silakan Mas Anto.
Sebenarnya juga treatment untuk platform itu dilakukan seperti film, persis dibuat seperti film, sehingga nggak akan jauh dari rasa yang ada di film. Jadi nggak kami make up, nggak kami beri reverb terlalu besar, delay terlalu besar, sehingga kita terasa bahwa apa yang kita tonton sama dengan apa yang kita dengar di platform. Itu aja sih. Siap, terima kasih Mas Anton Mbak Mira penjelasannya. Selanjutnya tadi di atas ya.